Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Yeah. Kemajuan China dalam teknologi rudal, senjata nuklir, dan kecerdasan buatan telah memicu kekhawatiran serius di antara banyak pengamat barat yang berpandangan perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan militer global yang sedang berlangsung. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan angkatan bersenjata China untuk melakukan modernisasi pada tahun 2035. Mereka berpotensi besar menjadi kekuatan militer kelas dunia yang mampu berperang dan memenangkan perang pada tahun 2049. Lalu apa saja upaya China menjadi kekuatan militer terbesar di dunia? Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Serta dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian, dan memberikan pemikiran Anda di kolom komentar, jadilah orang yang mempunyai wawasan luas dan tidak ketinggalan berita. Presiden China Xi Jinping menginstruksikan percepatan pembangunan sistem persenjataan dan peralatan militer modern dalam periode tahun 2021-2025. Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, yang juga Ketua Komisi Pusat Militer, juga mendorong adanya terobosan dalam pembangunan sistem persenjataan dan peralatan militer. Jenderal Partai Komunis China mengapresiasi pencapaian pembangunan sistem persenjataan dan peralatan militer dalam kurun 5 tahun terakhir, seperti rudal antar benua Dongfeng 41 pada 2019 dan jet tempur J-20. Pencapaian itu telah menjadi tonggak dalam menciptakan kemampuan strategis dan kekuatan militer di negaranya. Namun Presiden Xi Jinping tetap meminta pembangunan militer tetap dilanjutkan, apalagi Tentara Pembebasan Rakyat China akan berusia 100 tahun pada 2027 mendatang. China juga sedang mengejar target modernisasi sistem pertahanan nasional dan pasukan bersenjata rampung hingga 2035. Untuk meningkatkan kemampuan tempur, kunci utamanya adalah merealisasikan kekuatan dan independensi secara teknis. Saat menghadapi situasi keamanan sekitar yang rumit, China harus menguasai sebanyak mungkin teknologi utama. Pentingnya pemenuhan kebutuhan stabilitas keamanan nasional, kesiagaan pasukan, kemandirian penguasaan teknologi berkelas dunia, dan mempercepat modernisasi sistem persenjataan dan peralatan militer. Berikut ini adalah upaya China menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. 1. Menghabiskan banyak uang. China telah dikritik oleh beberapa pakar internasional karena kurang transparan tentang berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pertahanan dan pelaporan angka yang tidak konsisten. Beijing memang mempublikasikan data pengeluaran resmi, tetapi perkiraan Barat tentang dukungan keuangan China untuk angkatan bersenjatanya seringkali jauh lebih tinggi. Dipercaya secara luas, China saat ini menghabiskan lebih banyak untuk angkatan bersenjatanya daripada negara manapun di dunia, kecuali Amerika Serikat. Pertumbuhan anggaran militer China telah melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
selama setidaknya 1 dekade, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington. Dua, meningkatkan persediaan nuklir. Pada bulan November, Departemen Pertahanan AS memperkirakan bahwa China akan melipat gandakan cadangan nuklirnya pada akhir dekade ini. China kemungkinan berniat untuk memiliki setidaknya 1000 hulu ledak pada tahun 2030. Media pemerintah China menyebut klaim itu sebagai spekulasi yang liar dan bias, sambil menambahkan bahwa kekuatan nuklirnya dijaga pada tingkat minimum. Namun, para ahli di Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang menerbitkan penilaian tahunan stok global, mengatakan China telah meningkatkan jumlah hulu ledaknya selama beberapa tahun terakhir. Jumlah yang dimiliki China masih jauh dari persediaan AS sebesar 5.550 hulu ledak. Tetapi pembangunan nuklirnya dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi supremasi militer Barat. Senjata nuklir China adalah masalah yang paling penting. Terjadi rasa kepercayaan yang sangat kurang di kedua belah pihak, dan dialognya tidak mendekati tingkat yang dibutuhkan. Ada risiko besar dan sulit untuk dilihat. Tiga, masa depan rudal hipersonik. Rudal hipersonik bergerak lebih dari 5 kali kecepatan suara. Mereka tidak secepat rudal balistik lintas benua, tetapi mereka sangat sulit untuk dideteksi saat terbang, sehingga membuat beberapa pertahanan udara tidak berguna. China memahami bahwa mereka tertinggal jauh, jadi mereka mencoba membuat terobosan besar untuk melompati kekuatan lain. Mengembangkan rudal hipersonik adalah salah satu cara mereka untuk melakukan ini. China telah membantah menguji rudal hipersonik. Tetapi para ahli barat percaya bahwa 2 peluncuran roket musim panas lalu menunjukkan bahwa militernya sedang dalam perjalanan untuk mendapatkannya. Tidak jelas persis sistem apa yang mungkin dikembangkan China. Ada 2 jenis utama hipersonik, yaitu rudal luncur hipersonik tetap berada di atmosfer bumi, dan sistem pemboman orbital pecahan, terbang di orbit rendah, sebelum berakselerasi menuju target. Ada kemungkinan bahwa China berhasil menggabungkan 2 sistem menembakkan rudal hipersonik dari pesawat ruang angkasa yang bermanuver FOBS. Saat rudal hipersonik mungkin tidak dengan sendirinya menjadi pengubah permainan, akan membuat beberapa target sangat rentan untuk diserang. Rudal hipersonik membuat kapal induk, khususnya jauh lebih sulit untuk dipertahankan. Namun, ia juga menunjukkan bahwa ancaman dari rudal hipersonik China mungkin telah dilebih-lebihkan oleh beberapa pejabat barat yang ingin membuat kasus sekuat mungkin untuk pembiayaan teknologi ruang angkasa militer. 4. Kecerdasan buatan dan serangan cyber. China sekarang berkomitmen penuh untuk mengembangkan perang cerdas atau metode militer masa depan berdasarkan teknologi yang mengganggu, terutama kecerdasan buatan. Akademi Ilmu Militer China telah diberi mandat untuk memastikan hal ini terjadi melalui fusi sipil militer, dengan kata lain, menggabungkan perusahaan teknologi swasta China dengan industri pertahanan negara. Laporan menunjukkan bahwa China mungkin sudah menggunakan kecerdasan buatan dalam robotika militer dan sistem panduan rudal, serta kendaraan udara tak berawak dan kapal angkatan laut tak berawak. China telah melakukan operasi cyber skala besar di luar negeri, menurut penilaian ahli baru-baru ini. Pada bulan Juli, Inggris, AS, dan Uni Eropa menuduh China melakukan serangan cyber besar yang menargetkan server Microsoft Exchange. Diyakini bahwa
Serangan itu mempengaruhi setidaknya 30.000 organisasi di seluruh dunia, dan bertujuan untuk melakukan spionase skala besar, termasuk perolehan informasi pribadi dan kekayaan intelektual. 5. Angkatan laut terbesar di dunia, tetapi bukan yang paling kuat. China telah menyusul AS menjadi angkatan laut terbesar di dunia, tetapi para ahli menunjukkan bahwa perbandingan sederhana dari jumlah kapal mengabaikan banyak faktor yang menentukan kemampuan angkatan lautnya. Untuk saat ini, AS mempertahankan keunggulan kuat dalam banyak kemampuan angkatan lautnya. Dengan 11 kapal induk, dibandingkan 2 kapal induk China, dan lebih banyak lagi kapal selam bertenaga nuklir, kapal penjelajah, dan kapal perusak, atau kapal perang yang lebih besar. Namun, China diperkirakan akan membangun dan memperluas angkatan lautnya. Sangat penting bagi China untuk memperkuat angkatan lautnya, guna melawan ancaman berbasis maritim yang dihadapinya. Masalah paling menonjol yang dihadapi adalah apa yang anggap sebagai provokasi Amerika di perairan China. Angkatan Laut AS memperkirakan bahwa, antara tahun 2020 dan 2040, jumlah total kapal Angkatan Laut China akan meningkat hampir 40%. Masa depan yang tak pasti. Apakah China bergerak menjauh dari sikap non-konfrontasi, menuju tindakan yang lebih mengancam? Untuk saat ini, pendekatan China masih menang tanpa bertempur. Strategi ini dapat berubah di masa depan. Menjadi kekuatan angkatan laut yang sepenuhnya modern, bisa menjadi salah satu titik kritis. Bahkan jika China menjadi jauh lebih kuat suatu hari nanti, ia akan mempertahankan kebijakan dasarnya. China tidak pernah berperang sejak 1979, ketika berperang dengan Vietnam, dan begitu banyak kemampuan militernya yang benar-benar belum teruji. Banyak orang, baik di Barat maupun di China, akan berharap tetap seperti itu. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe.